Tiko Aryawardana, suami dari artis Bunga Citra Lestari alias BCL, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan penggelapan dana. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menyebut saat ini laporan tersebut sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan pada Selasa 4 Juni 2024. Artinya pihak kepolisian telah menemukan adanya dugaan tindak pidana atas laporan tersebut. Meski begitu, Bintoro belum menjelaskan lebih detail terkait kronologi kasus itu, hingga apakah Tiko sudah dimintai keterangannya terkait kasus tersebut. Sebelumnya, laporan terhadap Tiko Aryawardana ini dilayangkan oleh mantan istrinya bernama Arina Winarto. Dari siaran pers yang diterima awak media dari kuasa hukum Arina, Leo Siregar, dugaan penggelapan terjadi sekitar tahun 2015 hingga 2021. Di tahun itu, Tiko Aryawardana dan Arina Winarto mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Arina menjadi komisaris, sementara Tiko menjadi direktur. Sang pengacara menyebut untuk modal perusahaan seluruhnya dari Arina Winarto. Pada 2019, Tiko sempat mengatakan pada Arina jika bisnis mereka terancam tutup lantaran tidak kuat membayar sewa. Arina mulai merasa curiga dengan laporan Tiko tersebut. Ia pun langsung melakukan audit untuk memeriksa keuangan perusahaan dan menemukan indikasi penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah. Rupanya, selama menjalankan bisnis, Tiko menjadi satu-satunya orang yang berwenang mengelola keuangan perusahaan. Laporan Arina Winarto terhadap Tiko Aryawardana pun terdaftar di Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2022. Namun, laporan tersebut baru sampai ke proses penyidikan, dimulai beberapa bulan lalu. Hingga berita ini diturunkan, Tribun News masih berusaha mencari konfirmasi dari Tiko Aryawardana atas munculnya pengakuan dari pihak mantan istri tersebut. Suami Maya Estianty, Irwan Daniel Musri, menghadiri sidang lanjutan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, terdakwa dugaan tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang atau TPPU senilai 37 miliar rupiah di Ruang Cakra, Kantor Pengadilan Negeri atau PN Tipikor Surabaya pada Selasa 4 Juni 2024. Bapak sambung Al, El, dan Dul itu diperiksa bersama 4 orang saksi lainnya secara langsung dan seorang saksi secara online. Setelah disumpah, Irwan menjadi saksi pertama yang diperiksa majelis hakim. Berdasarkan surat dakwaan JPU KPK, Irwan diduga melakukan pemberian uang kepada Eko Darmanto sekitar 100 juta rupiah. Irwan mengatakan dirinya mengenal Eko secara tidak sengaja di sebuah hotel beberapa tahun sebelum pandemi COVID-19. Proses pengenalan tersebut hanya berlangsung sekitar 2 menit, sebatas perkenalan bahwa sosok Eko Darmanto merupakan petugas pegawai Bea Cukai. Irwan tidak mengetahui rekam jejak karir secara lengkap sosok Eko Darmanto, serta detail perkembangan karirnya. Lalu, perihal urusan perusahaan yang berkaitan dengan Bea Cukai, Irwan selalu mendelegasikan Randy Okjiasmoko selaku konsultan impor di perusahaannya. Ia menjelaskan aliran dana sekitar 100 juta rupiah kepada Eko Darmanto merupakan uang pribadinya. Irwan menjelaskan Randy meminjam uang tersebut tanpa menyebutkan keperluannya untuk apa. Lantaran kedekatan hubungan mereka sejak SMP, Irwan meminjamkan begitu saja tanpa adanya perjanjian secara tertulis. Irwan menegaskan dirinya hanya mengeluarkan uang sekitar 100 juta rupiah untuk diberikan kepada Randy. Mengenai adanya kesaksian Randy saat menjalani sidang sebelumnya, ia mengaku tidak mengetahuinya. Irwan tidak mengetahui jika uang tersebut dikirimkan oleh Randy kepada seseorang yang bernama Ayu. Bahkan, ia baru tahu sosok Ayu Andini ini merupakan asisten Eko Darmanto setelah mendapati kabar di media massa bahwa Eko berperkara dengan KPK. Kendati demikian, uang yang telah dipinjam oleh Randy telah dikembalikan kepada Irwan Musri. Meskipun pada proses pengembaliannya tidak menggunakan tanda bukti tertulis, Irwan mengaku telah mengenal sosok Randy sejak masih bersekolah. Ia beranggapan
sudah menjadi hal biasa sebagai seseorang teman untuk saling pinjam dan meminjamkan uang. Sementara itu, Eko Darmanto mengaku dirinya tidak ingin memberikan tinjauan atau tanggapan atas kesaksian Irwan Daniel Musri. Dan Tribuners, berikut kita simak wawancara dari JPU KPK, Lucky Dwi Nugroho. Apa ya, misalnya dia memang bisa mengerti mengenai arti dan makna sumpah itu seperti apa. Jadi memang kita dalam kapasitas tidak bisa memaksakan saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang terjadi ya. Jadi konsekuensi memang nanti pada akhirnya terpulang kepada saksi itu sendiri gitu. Tapi yang jelas memang ada bukti mengenai adanya aliran uang yang masuk dari yang sumbernya uang itu adalah berasal dari Pak Irwan Musri melalui Pak Randy, yang kemudian muaranya itu adalah ke Ayu Andini. Dan Ayu Andini kan kita tahu ini memiliki keterkaitan dengan Eko Darmanto gitu. Jadi kita mensinyalir bahwa memang ya kaitan uang itu memang menurut kami ya memang ada kaitannya dengan pemberian kepada Pak Eko. Ini sementara dugaan kami seperti itu gitu. Kemudian kalau uang itu untuk mengurus kepabeanan itu gimana KPK? Ya kita kan melihat dari posisi Pak Irwan yang sebagai seorang direktur dari perusahaan importir ya, yang memasukkan barang-barang dari luar negeri ke Indonesia dengan merek-merek tertentu, itu memang membutuhkan adanya jasa kepabeanan dan hal pengurusan surat-surat ya, surat-surat masuk barang dari luar negeri ke Indonesia. Dalam fakta juga tadi kita melihat memang ada permasalahan, 1-2 permasalahan yang itu timbul dari perusahaan yang berada di bawah kendali Pak Irwan Musri, yang itu kemudian harus dilakukan audit, kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea Cukai gitu. Jadi kita memang melihat ada tidak dari satu sisi ya, tapi dari berbagai sisi yang kita lihat mengenai posisi perusahaan yang memang ada kegiatan impor-impor yang membutuhkan dokumen itu. Ya, di sisi lain juga Pak Irwan memang memiliki pengetahuan mengenai Eko meskipun menurut keterangannya hanya pertemuan itu dilakukan secara singkat gitu. Kemudian kita juga melihat adanya aliran-aliran uang yang notabene Ayu Andini yang kita mengetahui bahwa ini memiliki keterkaitan dengan Eko Darmanto. Jadi meskipun secara kasat mata ya kita melihat di persidangan seakan-akan ini suatu hal yang biasa saja, tapi kalau kita mengkaitkan dengan fakta-fakta persidangan yang terdahulu pun juga modusnya ini hampir sama. Jadi dia dalam konteks untuk meminjamkan uang, dan uang itu pun tidak ada bukti mengenai bahwa terjadi proses pinjam meminjam. Padahal dari pengakuan Pak Irwan sendiri mengatakan bahwa uang 100 juta itu bukan uang sedikit, dan dia pun juga melihat bahwa butuh pengembalian dari pihak siapa tadi Pak Randy ya. Nah itu kan kalau kita melihat dari fakta-fakta itu ya kita masih patut diduga ya ada aliran uang itu ada kaitannya dengan upaya melakukan pemberian semacam gratifikasi ya kepada Pak Eko Darmanto. Pak, pemberian kepada Eko Darmanto itu juga terkait dengan permasalahan yang ditemukan di perusahaannya. Gimana? Pemberian uang 1 juta kepada Eko Darmanto ini terkait kalau dengan... dari pengakuan beliau tidak. Kalau dari pengakuan beliau mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dimaksud tadi. Tapi kalau kita melihat dari fakta kan ada 1-2 permasalahan yang terjadi kan, yang kemudian itu penyelesaiannya dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai gitu. Meskipun dari sisi penjelasan ya seakan-akan tidak ada keterhubungan gitu. Tapi kita sebagai jaksa kan tentunya tidak bisa berhenti pada posisi itu gitu ya. Kita harus melihat apa kepentingan. Kalau memang dia melakukan, dikatakan ada konteks pinjam meminjam, sementara dia menilai bahwa uang itu bukan uang yang kecil, kan harusnya memang ada semacam hitam di atas putih, ada perjanjian. Itu sebenarnya untuk mengantisipasi manakala terjadi uang prestasi misalnya. Nyatanya kan tidak dilakukan hal-hal yang semacam itu. Apakah pemberian itu Pak pada saat itu terdakwa ini mendapat sebagai apa? Tadi kita lihat juga coba kami menggali mengenai proses kegiatan impor ya, mengenai pengurusan surat-surat kepabeanan. Itu ada beberapa jalur yang memang dilakukan dalam kaitan dengan perusahaan milik Pak Irwan Musri tadi. Ada melalui Cengkareng, ada melalui Tanjung Priok, dan ada juga melalui Tanjung Perak. Dan dia pun mengetahui bahwa Pak Eko itu pernah menjabat sebagai di Cengkareng kalau tidak salah mengatakan seperti itu kan.
Presiden Joko Widodo rupanya tidak merestui Kaisang untuk ikut dalam Pilkada 2024. Hal ini disampaikan Jokowi pada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas. Dikutip dari Kompas.com, Zulhas mengaku sempat berbincang dengan Presiden Jokowi setelah rapat kabinet. Ia bertanya mengenai wacana Kaisang maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Merespon hal itu, Jokowi diakui Zulhas menunjukkan reaksi penolakan. Zulhas sendiri meyakini bahwa Kaisang adalah sosok yang tepat untuk memimpin Jakarta. Ia menyebut bahwa dibutuhkan pemimpin muda di masa sekarang. Zulhas mengaku sempat melobi Jokowi soal putusan MA yang mengizinkan Kaisang maju pilkada. Namun, lagi-lagi Jokowi menolak dan melarang Kaisang maju pilkada. Meski begitu, Zulhas juga bercerita ke Jokowi bahwa PAN sudah mengusulkan agar Kaisang maju pada pilkada. PAN ingin Kaisang maju dengan salah satu kadernya, yaitu Zita Anjani di Jakarta. Sebelumnya, nama Kaisang memang masuk dalam bursa Cawagup DKI Jakarta. Namanya disandingkan dengan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto, Budi Jiwandono di Pilkada DKI Jakarta. Namun Budi menyatakan dirinya telah diminta Prabowo untuk berada di DPR RI. Fakta baru terungkap terkait kasus pencabulan ibu muda terhadap anak kandungnya sendiri. Tersangka R disebut sempat diminta oleh akun Facebook Ica Syakila untuk merekam video saat ia berhubungan intim dengan suaminya. Namun lantaran tak ada suaminya, R nekat melakukan aksi bejatnya terhadap sang anak yang masih berumur 5 tahun. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, dalam keterangan pada Senin 3 Juni 2024 mengatakan tersangka sempat menolak permintaan dari akun Facebook Ica Syakila karena suaminya kala itu tidak berada di rumah. Namun akun tersebut mengancam R dan meminta tersangka berhubungan badan dengan anak lelakinya. Lantaran merasa diancam, tersangka pun menuruti permintaan akun Facebook tersebut. Adapun aksi bejat R dilatar belakangi motif ekonomi. Mulanya, R dihubungi oleh akun Ica Syakila yang menjanjikan uang 15 juta rupiah jika mengirimkan foto tanpa busana pada 28 Juli 2023. Karena desakan ekonomi, R pun mengirimkan foto yang diminta oleh akun tersebut. Namun akun itu tidak mengirimkan uang meskipun R telah mengirim fotonya. Akun tersebut malah mengancam akan menyebarkan foto tidak senonoh R jika permintaannya tidak dituruti. Hingga berita ini diturunkan, diketahui akun Facebook tersebut kini tidak bisa lagi dihubungi. Bahkan keterangan tersangka setelah dikasih foto bugilnya, si pemilik akun Facebook itu mengancam, justru kemudian mengancam tersangka agar tersangka mau berhubungan dengan suaminya, kemudian divideokan dan dikirim ke dia lagi. Tersangka menolak karena suaminya tidak ada di rumah. Kemudian yang ada hanya anaknya, seorang anak laki-laki. Akhirnya si pemilik Facebook itu meminta tersangka agar tersangka melakukan hubungan badan dengan anak laki-lakinya. Karena diancam, merasa diancam menurut keterangan tersangka, akhirnya tersangka melakukan pencabulan dan melakukan hal yang tidak baik, ya. Kemudian direkam yang akhirnya menjadi viral. Israel melancarkan serangan udara ke milisi Iran di Aleppo, Suriah pada Senin 3 Juni 2024 dini hari. Serangan tersebut mendapat kutukan keras dari Rusia. Moskow menyebut Israel melanggar hukum internasional. Dikutip dari Tribunnews.com, kutukan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Pihaknya mengatakan Moskow mengutuk keras tindakan agresi yang dilakukan Israel. Pasalnya, serangan tersebut merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap kedaulatan Suriah dan aturan dasar hukum internasional. Rusia pun memperingatkan Israel, serangan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu saja, Moskow menyebut serangan Israel ke Aleppo bisa memicu eskalasi bersenjata dalam skala besar. Oleh sebab itu, Rusia mendesak para pemimpin Israel
agar meninggalkan praktik keji yang penuh destabilisasi situasi yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah. Diketahui sebelumnya, kantor berita Iran Tasnim melaporkan setidaknya 16 anggota milisi pro-Teheran tewas dalam serangan Israel. Bahkan satu di antara yang tewas merupakan seorang penasihat militer Iran, Said Abyar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.